Halo, kita melanjutkan kembali pembahasan di Matematika Dasar 2. Sekarang kita masuk ke 12.6 aturan rantai. Hal yang akan kita pelajari adalah menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi komposisi antara fungsi dua peubah dengan fungsi vektor. Dan bisa juga menentukan turunan dari fungsi satu peubah yang diberikan secara implisit. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama aturan rantai versi pertama. Kalau ada X, dia di dalam variabel T, Y-nya adalah dalam bentuk variabel T juga, dia mempunyai turunan di T. Dan Z-nya itu dia adalah F, X, Y, dia punya turunan di X, T, dan Y, T. Maka Z ini dia juga mempunyai turunan di T. Jadi kalau misalnya kita melihat turunan terhadap ini, maka rumusnya adalah do Z dibagi do X dikali dx per dt. Ditambah do Z per do Y dikali dy per dt. Hal ini adalah menyatakan laju perubahan Z di dalam T. Berarti artinya ini bukanlah pembagian, tapi ini adalah notasi di dalam menyatakan laju perubahan. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ini kan ini do ya, ini adalah turunan terhadap X, maka ini nggak akan bisa kita coret gitu. Karena kondisinya ini adalah dua unsur yang berbeda. Yang ini adalah turunan parsial, yang ini adalah turunan X terhadap T gitu ya. Jadi ini adalah notasi bukan pembagian. Jadi jangan dicoret gitu ya. Tapi kita mau melihat laju perubahannya gitu. Misalnya contoh hal ini gitu ya. Kamu punya Z-nya adalah bentuknya seperti ini dan X-nya adalah dalam variabel T, Y-nya adalah dalam variabel T. Maka dz per dt-nya dz per dt-nya apa? Adalah rumusnya pakai yang ini. Oke, berarti yang pertama do Z per do X-nya apa? Ini ya, berarti 2XY kuadrat. Terus dx per dt-nya apa dalam hal ini? 2T. Terus yang ini apa? Yang ini nilainya adalah yang ini. dy per dt-nya adalah 2T. Oke, nah di sini ada X, ini ada Y. Di sini juga ada X, ada Y. Sementara kita mau mencari laju perubahan Z terhadap T. Berarti X yang ada kita substitusikan, Y yang ada kita substitusikan. Supaya semuanya di dalam T. Nanti disederhanakan, sederhanakan. Begitu ya. Nah, sebenarnya adakah cara lain untuk menjawabnya, Pak? Gitu. Ada, yaitu alternatifnya dengan cara misalnya tanpa aturan rantai, gitu ya, adalah dengan cara Bapak dan Ibu, semuanya teman-teman adalah mensubstitusikan dulu X-nya ke sini. Substitusikan dulu Y-nya ke sini. Udah dapat Z-nya nanti di dalam T kan semuanya kan ya? Dalam T. Nah, habis itu baru tinggal turunkan. Begitu ya. Nah, itu alternatifnya. Tapi kalau mau pakai aturan rantai juga bisa. Tapi kalau tanpa aturan rantai, ya alternatif tinggal disubstitusikan. Tapi kan ini kan Z-nya kan X-nya kan pangkat 2, Y-nya pangkat 3 gitu ya. Nah, ini aja T kuadrat tambah 1 dikuadratkan, ini T kuadrat min 1 dipangkatkan 3. Kalian pasti akan capek untuk menurunkannya gitu ya kan, atau menjabarkannya gitu ya, menjabarkan karena pangkatnya kalau lebih besar lagi akan susah. Nah, dengan cara aturan rantai lebih disarankan begitu ya. Oke, nah ini salah satu contoh soal yang beraplikasi terkait dengan aturan rantai gitu ya. Nah, di sini ada diberikan volume tabung gitu ya. Misalkan pada saat R-nya diberikan 10 hanya adalah 20. Tabung tersebut mengembang dengan jari-jari bertambah 1 cm per jam. Tingginya bertambah dengan 0,5 cm per jam. Berapakah laju pertambahan volumenya? Oh, berarti kalau begitu yang dicari adalah dV per dt, ya kan ya? Laju pertambahan volume terhadap waktunya. Nah, rumusnya berarti kan dV per, dia mengandung apa? V-nya mengandung apa sih? V-nya mengandung R sama H, kan ya? Ada jari-jari, ada ketinggian di sini. Nah, sementara si R-nya juga mengandung T dan H-nya juga mengandung T, gitu ya. Maka kalau begitu yang ini berarti do V per do R ya, kali dr per dt tambah do V per do H kali dh per dt.
gitu ya. Nah, do V per do R-nya berarti jadinya berapa? Dari sini berarti 2 pi RH dikali dr per dt, lajunya mana? Terkait dengan waktu jari-jari. Nah, bertambah 1. Tambah yang ini turunannya terhadap apa? Berarti jadinya pi R kuadrat saja. DH per dt-nya apa? Tinggi, gitu ya. Oh, ini. Berarti 0,5. Gitu ya. Nanti tinggal substitusikan R-nya 10, hanya 20. Berarti jadinya 2pi kali 10 kali 20 tambah pi kali 10 kuadrat kali 0,5. Nanti kalian akan cari jawabannya berapa, gitu ya. Ada juga aturan rantai versi kedua, yaitu apa? Sekarang justru dia si X-nya bukan lagi di dalam T saja, tapi dia sudah 2 peubah. Y-nya juga ada dia 2 variabel, gitu ya. Nah, dia akan mempunyai turunan parsial di S, T-nya itu, dan Z-nya yang bentuknya adalah X, Y, dia juga punya turunan di X yang mengandung XT, Y-nya yang mengandung XT. Maka Z-nya mengandung hal ini. Dia akan punya turunannya adalah bentuknya seperti ini. Begitu ya. Jadi, do Z per do X-nya adalah yang ini mewakili X, yang ini mewakili Y. Yang ini juga sama, ini mewakili X, ini mewakili Y. Kenapa? Karena dia ada di sini X, T, maka ini ada X, ada juga terhadap T. Di mana dia ada mewakili X dan mewakili Y. Hal yang ini juga sama. Begitu ya. Silakan dilihat saja rumusnya. Begitu ya. Oke, contohnya adalah misalnya ini. Diberikan Z adalah X kuadrat, X-nya adalah X di dalam X ditambah T, berarti mengandung X, T. Y-nya juga sama mengandung S, T. Gitu ya. Maka berapa turunan parsial terhadap S-nya adalah pakai rumus ini. Tinggal kita turunkan. Yang ini turunannya 2XY terhadap X. Maka do X per do X-nya berarti apa? Yang ini kita turunkan terhadap S, gitu ya. Berarti jadinya 1. Hal yang ini juga sama, dapat. Habis itu substitusikan X sama Y-nya dalam X sama T. Y-nya juga sama. Hasilnya dapat nanti semua dalam variabel T. Nah, yang ini juga sama perlakuannya. Tinggal pakai rumus ini. Apakah akan bisa pakai alternatif lain? Bisa, dengan cara substitusikan X ke sini, Y-nya ke sini. Gitu ya. Oke, baru habis itu nanti turunkan. Itu alternatif. Yang ini pakai aturan rantai. Nah, kita dulu pernah belajar di matematika dasar 1 yang namanya turunan fungsi implisit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu punya F, dia sama dengan 0, mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi dari X, maka dengan menurunkannya adalah kita peroleh hal ini, gitu ya. Ini ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena turunannya ini dia mewakili yang X, yang ini nanti nilainya 1, yang ini dia mewakili si Y-nya, sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 karena ini juga kalau kita turunkan tetap 0 ya, itu karena konstanta. So, berarti dy per dx-nya berarti jadinya apa? Ini kan ya, kalau kita jabarkan dari sini. Dari sini ke sini, gitu ya. Nah, dengan hal yang serupa, gitu ya, kita punya turunan, gitu ya, dengan versi yang berbentuknya seperti ini, gitu ya. Kalau yang tadi kan adalah x, y saja. Sekarang kalau dia bentuknya dalam ini, berarti dia mendefinisikan x secara implisit fungsinya dari x dan y kan ya. Kalau tadi kan kalau f, x, y berarti y mendefinisikan fungsi di dalam dari si x saja. Kalau ini berarti dia si z-nya mendefinisikan fungsi si x dan y. Maka kalau begitu kita bisa menurunkan secara parsial terhadap x sama y-nya. Nah, kita peroleh adalah hal ini gitu. Nah, persis banget dengan hal dari sini tadi gitu ya. Yang ini kita turunkan dulu sama dengan nolnya, baru kita dapat memperoleh. Nah, yang ini juga sama. Gitu ya. Oke. Oke, jadi ini dia terhadap X, yang ini dia terhadap Y. Nah, kalau ini dia kan hanya satu variabel saja, berarti dia dalam, karena si Y-nya mendefinisikan implisit fungsi dari X, maka dia dy per dx saja. Gitu. Nah, dengan begitu, maka yang ini kamu bisa peroleh gitu ya, dy per dx. Apa tuh dy per dx? Ini ya rumusnya, do f per do x dibagi do f per do y. Berarti yang pertama adalah dy per dx sama dengan do f
per do X dibagi do F per do Y. Ada negatif atau tidak? Oh iya, ada negatifnya. Do F per do X, do F per do Y. Dan negatifnya di depan. Berarti negatif. Sekarang kita turunkan juga terhadap X. Berarti terhadap X ini jadinya berapa? 3X kuadrat tambah 4XY dikurang 0. Kan ya? Karena kan terhadap X. Berarti ini jadi konstanta. Dibagi terhadap Y. Ini 0. Yang ini berarti jadinya 2X kuadrat kurang 3Y kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Berarti do Z per do X adalah negatif do F per do X dibagi do F per do Z ya. Do F per do X dibagi do F per do Z. Do F per do X dibagi do F per do Z. Nah, berarti ini sama dengan negatif terhadap X, berarti jadinya 6XZ dikurang, yang ini kan 0, yang ini dikurang YZ pangkat 3. Dibagi, yang ini jadinya 3X kuadrat, ini 0, yang ini berarti jadinya negatif 3XYZ kuadrat. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Sampai ketemu untuk berikutnya, silakan pelajari kembali ya untuk 12.6. Thank you.